Hai sahabat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Cafe Matematika bersama Mas Sulis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal matematika kelas 7 untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan berikutnya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 10. Nah, kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Diketahui himpunan A adalah anggotanya itu semua Y, di mana Y kurang atau sama dengan 8, di mana Y adalah anggota bilangan asli genap, ya, bilangan asli genap. Maka kalau kita daftar anggota dari himpunan A itu adalah Y kurang dari 8 dan Y-nya bilangan asli genap, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1. Maka untuk asli genap berarti 2, 4, 6, 8, ya, karena kurang atau sama dengan 8. Ya. Kemudian himpunan B adalah faktor dari 8. Faktor dari 8. Maka B kalau kita daftar anggotanya adalah faktor dari 8 itu adalah bilangan yang bisa membagi 8. Berarti 1, kemudian 2, kemudian 4, dan 8 itu sendiri. Nah, yang ditanyakan adalah A gabungan B, ya, atau himpunan A digabung dengan himpunan B. Maka anggota dari A gabungan B itu apa? Berarti semua anggota yang ada di A dan semua anggota yang ada di B itu kita masukkan ke dalam A gabungan B, ya. Jadi A gabungan B anggotanya adalah di sini berapa ini? 1, gitu ya. Kemudian 2, kemudian berapa? Nah, karena 2-nya angka ada 2, maka cukup kita tulis 1 kali, ya. Kemudian 4, ya. Kemudian 6, kemudian 8. Nah, ini adalah anggota dari A gabungan B. Nah, yang ditanyakan adalah A gabungan B, maka jawabannya adalah, ya, kita cari 1, 2, 4, 6, 8. Ya, jawabannya adalah C, ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 12, ya. Soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4,
6. Ya. Kalau saya tulis ulang di sini ya, P itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota Q ya, adalah 2, 4, 6, 8, 16. Ya, ditanyakan adalah P irisan Q ya. Jadi P irisan Q yang dilambangkan seperti huruf N ini ya. Irisan itu adalah semua anggota yang sama antara P dan Q ya. Artinya P irisan Q itu adalah anggota himpunan P dan juga merupakan anggota himpunan Q. Maka kita cari yang sama, yaitu yang mana ini? 2. Terus yang sama lagi 4. Kemudian 6 ya. Kemudian sudah tidak ada lagi ya, berarti anggota P irisan Q adalah 2, 4, 6. Jadi yang sama ini ya, ini sama ya, ini sama. Tuh. Maka jawabannya adalah apa? D gitu ya. Jawabannya adalah D. Nah, bagaimana untuk soal nomor 12? Bisa dipahami ya? Itu tentang irisan himpunan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk soal nomor 13. Belasan ya. Nomor 13. Ya, ini diketahui dua himpunan K yang anggotanya adalah faktor dari 18 dan L anggotanya adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 15. Nah, kalau kita daftar anggotanya ini anggota himpunan K berapa saja ini? Faktor dari 18 itu 1, 2, 3 bisa, 4 tidak bisa, kemudian 6, 9, 18. Nah, ini adalah faktor dari 18. Kemudian himpunan L anggotanya adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 15. Berarti kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12 ya, karena kurang dari 15. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah K, himpunan K dikurangi himpunan L ya. K dikurangi L, gimana ini anggotanya? Jadi anggota himpunan K ya, yang ada di L itu dihilangkan ya. Jadi K dikurangi L itu adalah anggota himpunan K yang ada di L itu hilang, atau dengan kata lain anggota dari K dikurangi L adalah semua anggota K yang bukan anggota L. Nah, sehingga karena ini ini tiganya sama, maka yang ini ya, dihilangkan. Berarti 1 ini masih, jadi 1, 2, 3 hilang, 6 juga hilang, 9 juga hilang karena sama. Maka yang terakhir adalah 18. Nah, ini adalah himpunan K dikurangi L.
Jawabannya mana? 1, 2, 18. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana ini untuk K dikurangi himpunan K dikurangi himpunan L, bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 14. Oke, nomor 14. Dari sekelompok remaja tercatat 18 siswa gemar matematika, 25 siswa gemar biologi, 8 siswa gemar matematika dan biologi, serta 5 siswa tidak gemar matematika maupun biologi. Nah, jadi ini matematika, yang ini biologi. Nah, mohon maaf ini karena copy paste, jadi masih tertulis ya gemar voli maupun sepak bola. Nah, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini bagaimana? Ya, kita tentunya kita ingat kembali bagaimana untuk menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, kita akan cari dengan diagram Venn gitu ya. Nah. Oke, diagram Venn. Ini yang gemar matematika, ini yang gemar biologi. Nah, untuk menuliskannya kita lihat dari bawah ya. Jadi di sini ada 5 siswa tidak gemar matematika maupun biologi. Berarti jumlah 5 ini berada di mana? Yaitu karena tidak gemar berarti tidak masuk di M maupun di B, berarti ada di luar. Ini ada 5. Kemudian 8 siswa gemar matematika dan biologi. Jadi 8 siswa itu ya gemar matematika, ya gemar biologi. Nah, kalau saya tulis di sini berarti ini hanya gemar matematika saja, karena tidak masuk di B. Kalau saya tulis di sini gemar biologi saja, karena tidak masuk di M. Maka 8 ada di sini. Nah, ini adalah yang gemar matematika maupun biologi. Nah, selanjutnya ke depan 25 siswa gemar biologi. Ya, 25 siswa gemar biologi berarti yang gemar biologi yang termasuk 8 orang ini itu ada 25. Berarti di sini tinggal berapa? Nah, yaitu 25 dikurangi 8 di sini ya. 25 kurangi 8. Berarti tinggal 7. 17 maksud saya ya, tinggal 17. Nah, masih 17. Nah, kemudian 18 siswa gemar matematika. 18 siswa gemar matematika, tapi di sini sudah ada 8, berarti di sini harus dikurangi 8 sehingga tinggal 10 siswa. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah banyak siswa dalam kelompok tersebut? Berarti semuanya kita jumlahkan ya, mulai dari yang gemar matematika ya, jadi banyak siswa dalam kelompok ya, adalah berapa? 10 ditambah ya, 8 ya, ditambah 17 ditambah 5 ya. Jadi itu
Jadi ini ya 10, 8, 17 dan 5. Ini kita jumlahkan. Nah, berapa hasilnya? Ya, 10 tambah 8, 18. 18 ditambah 17, 35. 35 ditambah 5 ada 40. Nah, jadi banyaknya siswa dalam kelompok itu ada 40 siswa. Jadi jawabannya adalah D, gitu ya. Nih. Nah, ini untuk menggambarkan dari situasi soal nomor 14. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 15 ya. Penyelesaian dari persamaan 6x dikurangi 4 sama dengan 20 ditambah 3x. Nah, ini sudah masuk ke persamaan linear satu variabel. Jadi saya tulis ulang, 6x dikurangi 4 sama dengan 20 ditambah 3x. Maka kalau kedua ruas saya kurangi dengan 3x, berarti di sini 6x dikurangi 3x ya. Berarti di sini 20 karena 3x dikurangi 3x habis gitu ya. Nah, kemudian kedua ruas saya tambah dengan 4. Nah, berarti kalau ini ditambah dengan 4 ya, min 4 tambah 4 0. Nah, 20 ditambah 4. Nah, kata orang bilang ya, jadi kita angka 4 ini kita pindah ke ruas kanan, 3x kita pindah ke ruas kiri ya. Kemudian lebih gampangnya lagi yang perlu diingat, kalau pindah ruas itu tandanya berubah ya. Artinya kalau negatif 4 ini saya pindah ke ruas kanan, maka tandanya menjadi positif. Kemudian 3x ini tandanya positif, kalau saya pindah ke ruas kiri maka tandanya menjadi negatif. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja, tapi pada intinya agar menjadi persamaan yang ekuivalen itu kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama itu ya. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja. Nah, baik, 6x dikurangi 3x adalah 3x. Kemudian 20 ditambah 4 adalah 24. Kemudian x-nya berapa? Berarti kedua ruas kita bagi dengan 3 ya, berarti ini x sama dengan 24 dibagi 3 atau sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 8. Maka jawabannya adalah D. Nah, bagaimana, bisa dipahami? Nah, saya yakin kalian bisa memahami ya. Baik, saya lanjutkan soal nomor 16 ya. Nilai x yang memenuhi persamaan x dikurangi 5/4 sama dengan 2x min 1/2. Nah, saya tulis ulang. Jadi x min 5/4 sama dengan 2x min 1/2. Nah, kemudian biar tidak ada pecahan, maka kedua ruas itu kita kalikan dengan berapa? KPK dari penyebut, yaitu 4 ya, dikali dengan 4. Maka kalau saya tulis 4 ya dikali x min 5/4 sama dengan ya 4 dikali
2x min 1 per 2. Nah, kemudian 4 dibagi 4 ya, habis, berarti tinggal x min 5. Di sini 4 dibagi 2 ya, ini 2 berarti menjadi 2 kali 2x min 1. Nah, kemudian ini x min 5, di sini kita jabarkan 2 kali 2x itu 4x. Kemudian 2 kali min 1 itu adalah min 2. Maka sama seperti nomor 15 tadi, kita pindah ruas, ini menjadi apa? X dikurangi 4x sama dengan min 2 ditambah 5. Nah, berarti ini berapa? Min 3x sama dengan 3. Berarti x-nya sama dengan 3 per min 3 atau sama dengan min 1. Nah, maka jawabannya apa? Yaitu A. Nah, ini ya, ingat ini kita kalikan dengan KPK dari penyebut ya. Ini angka 4 ini adalah KPK dari penyebut, yaitu 4 dan 2 ya, ya. KPK-nya ini. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu nomor 17 ya. Nomor 17. Ya. Nomor 17. Penyelesaian dari 4 kali P dikurangi 1 ditambah 4 lebih besar dari 6P dikurang 8. Jadi ini kalau kita jabarkan gitu ya, jadi 4 kali P itu berarti 4P, kemudian 4 kali min 1 itu min 4 ya, ditambah 4 lebih besar sama dengan 6P kurangi 8. Nah, berapa ini? 4P ini min 4 tambah 4 habis ya, berarti masih berapa ini? Atau langsung ini 6P saya pindah ke ruas kiri menjadi min 6P ya, lebih besar sama dengan min 8. Maka di sini 4P kurangi 6P itu min 2P ya, lebih besar sama dengan min 8. Ingat di sini koefisien dari P adalah negatif ya, negatif. Kalau kedua ruas dari pertidaksamaan ini dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah ya, maka P karena ini negatif ya, maka berubah menjadi lebih kecil sama dengan min 8 per min 2. Nah, berapa itu? Yaitu P-nya lebih kecil sama dengan 4. Nah, lihat ini berubah karena apa? Di sini P-nya koefisiennya negatif. Nah, maka ini jawabannya P kurang atau sama dengan 4. Berarti yang mana ini? Yang A. Nah, harus hati-hati dengan tanda ya. Jadi jangan lupa memperhatikan tandanya. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 18 ya. Himpunan penyelesaian dari 7x ditambah 3 dibagi 4 lebih kecil sama dengan 6 ya, saya tulis ulang, saya menggunakan warna yang beda biar tidak tidak bingung ya. Oke, 7x ditambah 3
per 4 lebih kecil sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini maka seperti tadi, kedua ruas dikali dengan berapa penyebutnya, KPK penyebutnya ya. Kita kali dengan 4. Berarti 4 dikali 7x ditambah 3 per 4. Di sini juga kita kalikan dengan 4 ya, kali 6. Maka di sini ini habis, berarti 7x ditambah 3 lebih kecil sama dengan 24. Nah, sehingga 7x lebih kecil, ini benda ruas jadi kurangi 3, 24 kurangi 3, berarti 7x kurang atau sama dengan 21. Nah, jadi X-nya berapa? Ya, kurang sama dengan 21 per 7, atau X kurang sama dengan kurang atau sama dengan 3. Nah, karena kurang atau sama dengan 3, X-nya bilangan asli ini ya, berarti yang kurang dari 3 atau sama dengan 3 yang mana? Yaitu karena asli berarti di 1, 2, dan 3. Nah, oke, bisa dipahami. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 19. Grafik penyelesaian dari 5x ditambah 6 lebih besar 2 ditambah 3x. Ya, saya pakai merah lagi. Ya, 5x ditambah 6 lebih besar 2 ditambah 3x. Maka ini kita pindah jadi 5x kurang 3x lebih besar 2, ini 6-nya pindah jadi min 6. Berarti di sini 2x ya lebih besar min 4. Berarti x-nya ya, ini tetap karena ini positif ya. Berapa? Min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Sehingga ini kurang ya, karena kurang tidak pakai sama dengan ya, misalkan ini min 2 ya, tidak pakai sama dengan berarti ini pakai tanda yang tidak penuh. Kemudian karena lebih besar berarti ke kanan. Nah, maka ke kanan. Maka ini ya. Jadi jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 20. Oh, soal nomor 20, panjang sisi suatu segitiga merupakan 3 bilangan bulat berurutan. Apabila keliling segitiga tersebut 90 cm, maka panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah, nah, misalkan karena panjang sisi suatu segitiga merupakan 3 bilangan bulat berurutan ya, berarti berurut. Misalkan ya, misal bilangannya atau ya bilangannya itu adalah misalkan yang terpendek X, maka karena berurutan berarti X ditambah 1, kemudian X ditambah 2. Karena kelilingnya itu 90 cm, berarti kalau keliling itu dijumlahkan. Nah, jadi
kelilingnya sama dengan 90 cm. Artinya ya, karena keliling itu dijumlahkan berarti X ditambah X tambah 1 ditambah X ditambah 2 ya, sama dengan berapa? 90. X tambah X tambah X berarti 3X. 1 tambah 2 berarti tambah 3 sama dengan 90. Berarti 3X sama dengan 90 kurangi 3, 87. Nah, berapa X-nya? Ya, X 87 dibagi 3 berapa? 2. Ini masih sisa 2, berarti 27 bagi 3 9. Berarti ini X ini adalah bilangan atau sisi terpendeknya. Nah, karena sisi terpendek ya, jadi sisi terpendek ya, adalah berapa? 29. Jadi jawabannya adalah B. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal-soal untuk persiapan PAS untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Dan tentunya jika kalian ingin mendapatkan video-video pembelajaran dari saya, maka jangan lupa untuk mensubscribe ya, diklik subscribe-nya yang berwarna merah. Nah, nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan jika saya mengunggah video pembelajaran selanjutnya. Nah, demikian anak-anak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya semangat belajar, semoga kalian sukses dan tetap laksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.